Otom TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Perkenalkan, saya Rinjani yang akan menemani Anda dalam program UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Dan di sini, UIB EduTalk ini kita akan membahas tentang pendidikan, pengembangan diri, dan juga tips sukses di era modern. Dan di episode pertama ini, kita akan membawakan tema yaitu RPL, solusi kuliah terjangkau, cepat, dan juga modal pengalaman kerja. Dan untuk membahas tentang tema kita hari ini, di sini saya tidak sendiri. Saya akan mengundang narasumber-narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Yaitu kita kedatangan Kepala Academic Development Center UIB, yaitu Bapak Hilarius Raditya Priyambada Purba, SPD MPD, dan juga Kepala Program Studi Magister Manajemen UIB, yaitu Dr. Rati Anggraini SPD MM. Apa kabar Ibu, Bapak? Baik. Iya. Dan di sini dengan Pak Radit dan juga Ibu Rati, kita akan membahas tentang RPL, solusi kuliah terjangkau, cepat, dan juga modal pengalaman kerja. Nah, untuk itu kita akan membahas yang pertama yaitu apa sih sebenarnya RPL ini, Pak? Dan juga kenapa program ini tuh ada? Seperti itu. Oke, pertama kali kalau misalnya kita bahas tentang rekognisi pembelajaran lampau, Iya. pasti kita akan bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya program ini tuh sah nggak sih gitu ya? Dari pemerintah, kemudian dilaksanakannya seperti apa? Jangan-jangan program ini adalah program jualan ijazah aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, ada beberapa undang-undang gitu ya, ada beberapa peraturan dari pemerintah yang memang mengatur terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Yang pertama pasti kita akan tahu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu ada tentang pendidikan tinggi. Kemudian khususnya untuk program rekognisi pembelajaran lampau itu ada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, itu khusus membahas tentang rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian untuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya itu ada di Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, itu ada di Keputusan Direktorat Jenderal Diktiristek. Nah, program ini kenapa dibuat gitu ya? Pasti kita sekarang tahu bahwa kompetensi itu yang akan sangat dinilai di dunia kerja, betul. gitu kan? Nah, kemudian gimana nih kita bisa mengakui kompetensi-kompetensi itu yang udah kita praktekkan di dalam dunia kerja, gimana bisa kita akui di dunia akademik, gitu kan? Karena tanpa pengakuan pendidikan, jenjang karir itu tidak akan bisa maksimum, tidak bisa optimal, orang-orang itu bisa karirnya meningkat tanpa pendidikan yang baik. Betul sekali. Oh iya, berarti adanya program RPL ini juga itu menunjang untuk pengalaman kerjanya, modal kerjanya ya Pak ya? Iya. Nah juga kenapa RPL ini diperlukan Pak gitu? Apa kelebihan mengikuti program RPL ini di UIB seperti itu? Oke. Pertama, kenapa dibutuhkan? Karena kita mau aksesibilitas pendidikan itu dijangkau secara lebih banyak orang gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak orang yang memang mereka bisa mengakses pendidikan. Iya. Kemudian kita tahu juga bahwa udah banyak praktisi-praktisi di dunia usaha dan dunia industri itu mereka sebenarnya punya skill yang mumpuni, tapi mereka belum diakui secara akademik. Gimana kemudian caranya si orang-orang yang memang mereka memiliki pengalaman ini, kemudian mereka kita akui secara akademik. Gitu. Kita akui mereka dengan kompetensi-kompetensi yang memang bisa dinilai, memang bisa kita punya standar, kemudian nanti dunia usaha dan dunia industri mereka yang akan punya assessment sendiri, punya penilaian sendiri terhadap kualitas orang ini kayak gimana. Jadi RPL ini adalah gimana pengalaman kita yang udah kita dapat dari dunia kerja ataupun dari kita
ikut pelatihan ataupun sertifikasi itu bisa diakui sebagai kompetensi yang memang di dunia akademik diakui. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita ini seperti jangan hanya punya skill saja ya gitu, kita juga perlu diakuin dalam akademik tadi gitu ya. Karena itu juga dalam perusahaan juga pasti bisa dinilai dari situ ya Pak ya? Pasti butuh, karena di perusahaan kita apa sih yang bisa membuktikan bahwa kita punya kompetensi, kita punya skill, kita punya pengalaman ini selain ijazah. Ijazah itu lagi-lagi dibutuhkan di mana-mana, juga di Indonesia pun akan dibutuhkan. Kemudian nanti kalau kita di luar, pengakuan akademik itu juga pasti dibutuhkan. Itu kenapa ya jenjang akademik itu rasa-rasanya bisa memberikan kesempatan karir yang lebih tinggi lagi. Iya benar gitu, karena banyak juga orang-orang di luar sana mungkin berpikir oh saya punya skill gitu kan, tidak apa-apa gitu saya mendaftar, tetapi jika dengan kita mempunyai background atau kita punya diakui dalam akademik tadi, itu mungkin bisa menunjang, menunjang dari kerja tadi ya gitu ya Pak. Oke, nah dari RPL ini kira-kira siapa nih Pak yang bisa bergabung dan apa syarat-syarat utamanya nih Pak? Oke, jadi di program rekognisi pembelajaran lampau ini, saya lupa tadi jelaskan, ada dua tipe sebenarnya, dua tipe RPL, RPL tipe A itu untuk pengakuan SKS dan juga RPL tipe B itu untuk memang orang-orang yang punya kompetensi yang berbeda. Contohnya dalang gitu ya. Dalang itu mereka punya keahlian yang memang tidak dimiliki semua orang. Nah, itu kita bisa akui itu sebagai kompetensi yang langka. Kita bisa ajukan RPL tipe B untuk menjadi praktisi pendidikan. Tapi itu untuk kedosenan. Untuk RPL tipe A ini untuk memang praktisi-praktisi di dunia pekerjaan yang mereka mau dikonversikan menjadi S1 dan S2. Kemudian siapa aja yang bisa mendaftar itu semua orang bisa mendaftar gitu ya. Paling tidak mereka seminimal mungkin untuk S1 mereka harus sudah lulus SMA. Kemudian mereka sudah memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Kemudian kalau S2 mereka sudah lulus S1. Kemudian mereka memiliki pengalaman kerja 5 tahun. Nah, kenapa pengalaman kerja ini dibutuhkan? Karena memang RPL ini kan yang diakui adalah pengalaman. Iya, benar. Pengalaman kerja itu kita anggap profesional. Kalau di dunia S1 ya 3 tahun, paling nggak dia udah mengetahui basic skill kerja yang dibutuhkan seperti apa. Kalau S2 5 tahun ya karena kita basic skillnya yang kita anggap mumpuni untuk S2 dan dikonversikan menjadi kompetensi itu 5 tahun, begitu. Oke, baik. Jadi ya yang punya basic skill ya Pak ya di sana gitu. Kalau misalkan untuk S1 ya minimal itu lulus dari SMA atau SMK ya seperti itu. Apalagi kalau misalkan udah lulus dari SMK di jurusan RPL juga itu bahkan lebih mudah ya Pak ya. Oke, saya ada tambahan lagi. Kemudian pekerjaan yang diakui itu adalah pekerjaan yang memang sebaiknya itu sejenis atau mereka inline dengan jurusan yang didaftar. Kenapa? Karena kan kita mau mengakui kompetensi mereka. Kalau mereka sudah bekerja inline dengan apa yang akan mereka daftar, itu akan lebih mudah untuk program studi yang akan menerima. Kemudian calon mahasiswa itu untuk disetarakan kemampuannya. Jadi kenapa pengalaman kerja pun dibutuhkan untuk mereka yang memang inline gitu dengan yang didaftar. Oke, seperti itu ya. Jadi ya itu ya pemirsa ya, kalau misalkan untuk RPL, kalau misalkan UIB ini banyak sekali program-programnya ya. Yang salah satunya yaitu RPL ini. Dan juga RPL ini diutamakan yaitu yang pertama tadi yang memiliki basic skill ya Pak ya, untuk ada S1 dan juga S2. Siapapun bisa mendaftar pastinya. Nah, itu untuk syarat-syarat utamanya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan ini kapan tuh Pak bisa mendaftar Pak di program RPL ini dan bagaimana prosedur pendaftarannya hingga diterima? Oke, untuk kapan mulai bisa mendaftar di program S1 itu kita akan memulai pendaftaran di bulan Februari 2025. Kemudian di program S2 itu akan kita buka di bulan Maret 2025. Kemudian bagaimana selanjutnya teman-teman ini di dunia kerja ataupun mereka yang mau mendaftar program RPL bisa
mendaftar itu mereka harus yang utama dan pertama mereka pastikan mereka punya pengalaman yang inline. Iya, betul. Jadi pastikan dulu program studi yang akan didaftar itu apa, kemudian dicocokkan nih sama pengalaman kerjanya. Nah, itu semua informasi bisa diakses dengan mudah gitu ya di website kami itu rpl.uib.ac.id. Jadi di sana bisa dilihat persyaratan-persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi. Contohnya, saya nih mau daftar, saya butuh apa aja ya dokumentasinya, kayak misalnya kurikulum vitae, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian nanti ada produk-produk yang saya pernah hasilkan selama saya kerja. Jadi semuanya bisa dilihat di dalam website itu, rpl.uib.ac.id. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah kapan bisa mendaftarnya itu dari Februari ya Pak ya? Februari 2020. Untuk S1. Untuk S1 dan juga kalau untuk S2 itu ada di bulan Maret 2025. Nah, kalau misalkan itu bisa diakses di website rpl.uib.ac.id. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu juga adalah penjelasan mengenai RPL gitu. Apa itu RPL gitu dan kenapa program ini ada. Nah, terus kelebihannya apa, siapa saja yang bisa bergabung. Nah, jadi siapa saja itu semua orang bisa bergabung ya Pak? Semua orang bisa bisa bergabung dan kemudian ketika kita RPL ini dibuat kemudian UIB menanggapi dengan positif gitu ya. Kenapa? Sebenarnya karena kita sih mau pemerataan pendidikan. Itu adalah salah satu memang milestone yang universitas kita miliki. Jadi pendidikan itu kenapa harus merata sih? Tanpa pendidikan ya memang orang-orang ini akan kesulitan untuk punya taraf hidup yang baik. Lebih baik. Iya. Jadi kenapa pendidikan itu perlu? Kemudian kalau misalnya kita lihat data, pengangguran terbuka itu masih besar dan juga angka partisipasi aktif untuk di perguruan tinggi itu masih kecil. Total 21%. Artinya ada 82% lainnya yang mereka tidak bisa mengakses untuk pendidikan tinggi. Nah, ini kan sayang ya, kalau misalnya kita lihat ada wacana Indonesia Emas 2045. Ya, benar. Nah, tanpa adanya pendidikan, rasa-rasanya Indonesia Emas 2045 itu hanya akan menjadi slogan aja. Angan-angan saja ya, betul. Jadi, tanpa adanya pengakuan kompetensi, kemudian aksesibilitas pendidikan yang memang bisa terakses dengan baik, itu 2045 akan sama aja dengan Indonesia 2025 saat ini gitu, nggak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Betul, baik ya. Mungkin kalau misalkan kita bilang, kita punya skill nih, gitu, nggak apa-apa gas aja. Tapi kalau misalkan kita punya background akademik, itu mungkin bisa lebih menunjang lagi ya di program kerjanya gitu. Dengan RPL ini, di program ini bisa didaftar dari Februari untuk S1 dan juga S2 di Maret ya. Nah, baik. Mungkin segitu aja dan kita bakal kembali lagi, kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi tentang RPL dan juga program-program lain yang ada di UIB, S2-nya seperti itu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di UIB EduTalk. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application.
At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English language education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy, engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you. I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program. Hai, gua Doni. Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun. Setelah lulus sekolah, ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, kamu tuh bisa naik pangkat. Tapi kuliah dulu, Pak. Di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya. Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya. Baik, selamat datang kembali pemirsa di UIB Edu Talk, yang dimana di talk show kali ini kita akan membahas pendidikan, pengembangan diri, dan juga tips sukses di era mandiri yang pastinya di UIB atau Universitas Internasional Batam. Yang dimana tadi kita sudah membahas tentang RPL ya, yaitu program yang ada di Universitas Internasional Batam, yang dimana kita semua orang bisa mendaftar ya Pak ya, dari S1 yaitu di bulan Maret, dan juga S2 di bulan, S1 di bulan Februari dan juga S2 di bulan Maret ya. Nah, ngomong-ngomong tentang S2 nih ya Bu ya. Kita akan, kalau misalkan S2 ini, melanjutkan pendidikan S2 ini tuh penting atau tidak ya gitu. Karena kan mungkin dari pemirsa di rumah itu, oh saya sudah cukup S1 aja nih, saya sudah ada gelar sarjana gitu ya. Jadi saya ini mau bertanya nih, apakah S2 itu penting gitu? Penting atau tidak gitu? Ya, kalau misalnya terkait dengan pertanyaan S2 itu penting nggak sih ya? Itu balik lagi sebenarnya Mbak Rinjani ya. Apakah memang tingkat kepentingan kita itu menganggap bahwa S2 itu penting atau tidak? Jadi misalnya contohnya saya berikan contoh seperti ini. Bagi akademisi atau yang memang mereka mau menjadi dosen gitu ya, S2 ya sangat penting gitu.
Jadi kalau misalnya dari S1 saya pengen nih nanti balik ke kampus lagi misalnya. Sekarang saya pengen jadi asisten dosen aja, tapi nanti saya pengen juga jadi dosen gitu. Nah, kalau misalnya saya nanti udah jadi dosen, S2 penting. S3 lebih penting lagi. Nah, jadi kadang pertanyaan S2 ini penting nggak ya buat kita? Itu balik lagi ke tingkat kepentingan kita. Nah, kalau misalnya di S2 ini sebenarnya kita bagi dua, Mbak Rinjani. Itu ada yang kalau misalnya targetnya memang memperdalam S2 itu untuk meningkatkan pendidikan. Jadi status pendidikannya misalnya untuk meningkatkan gelar. Tapi juga ada itu untuk industri. Jadi juga ada mahasiswa kita yang ternyata memang banyak dari industri, dari swasta yang mereka merasa bahwa S2 itu penting. Salah satunya misalnya bisa menambah pemahaman mereka. Apalagi kalau di UIB itu kan S2-nya banyak konsentrasinya tentang strategik, kemudian manajemen, kemudian SDM seperti itu ya. Mereka akan memerlukan ini untuk meningkatkan wawasan mereka misalnya, kemudian mereka compare dengan dunia kerja. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau naik jabatan misalnya middle up ya, itu kayaknya saya harus menambah ilmu-ilmu baru deh tentang tentang manajemen misalnya seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya kita di magister manajemen. Nah, jadi pertanyaan itu balik lagi ke kita. Kita merasa penting nggak? Atau misalnya kita merasa bahwa kayaknya saya merasa kalau misalnya hanya S1 nanggung nih gitu. Saya perlu ada juga Mbak Rinjani yang ngambil S2 itu karena mereka tuh merasa bingung mau ngapain. Iya, jadi misalnya usia 50 tuh ada yang ngambil S2 tuh karena mereka daripada waktu saya habis, mendingan saya upgrade lagi, belajar lagi, itu ada. Jadi tergantung, itu balik lagi ke diri kita masing-masing, penting nggak? Tapi kalau buat kita, kalau di pendidikan seperti yang tadi Pak Radit sampaikan, itu penting. Karena ya memang kalau di Indonesia khususnya ya, pendidikan itu kan memang kita melihat semuanya itu dari pendidikan. Benar gitu ya. Seperti yang tadi Pak Radit juga bilang kan, kalau misalkan untuk kerja itu tidak hanya butuh skill saja ya Pak ya, kita juga butuh dari background pendidikan gitu. Dan juga S2 ini cukup penting tergantung dari masing-masing ya gitu. Kita tanya lagi. Kita tuh kalau misalkan dari industri kita tuh kalau misalkan mau menaikkan jabatan gitu, apakah kita perlu gitu kan? Betul. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, bagaimana sih kalau misalkan sistem S2 itu di UIB terkhususnya? Kalau misalkan S1 kan itu kan di UIB itu ada banyak jurusan ya. Kalau misalkan di UIB itu S2 apa saja sih Bu gitu? Dan juga bagaimana sistem belajarnya? Seperti itu. Saat ini di UIB itu S2 ada dua. Kita ada Magister Hukum dan Magister Manajemen. Nah, kalau misalnya di S2 sendiri, sistem pembelajarannya itu kita buatnya hybrid. Jadi kita ada sistem offline, ada online. Jadi karena tadi balik lagi banyak sekali mahasiswa kita kan berasalnya dari industri misalnya, kemudian juga banyak teman-teman yang udah kerja ya. Jadi biasanya kalau di UIB sendiri S2 itu kita hampir 90% mereka udah bekerja. Ataukah memang mereka sudah memegang satu jabatan tertentu di perusahaan atau di misalnya di pemerintahan seperti itu. Nah, jadi kita merancang di mana sistem pembelajaran ini bisa fleksibel. Betul. Ya, bisa digunakan oleh semuanya dan mereka bisa memanfaatkan dari mana saja gitu. Karena memang UIB tadi yang Pak Radit sampaikan ya, untuk meningkatkan jangkauan aksesibilitas seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan membuat sistem pembelajaran itu hybrid. Jadi ada yang kita setting memang itu harus offline. Misalnya offline ini karena memang kita menganggap bahwa mata kuliah ini sangat diperlukan bertemu langsung dengan dosen. Seperti contohnya metodologi penelitian untuk tugas akhir, seminar seperti itu. Nah, itu harus langsung. Nah, tapi kalau misalnya dia sifatnya bisa nih dilakukan hanya dengan sharing, itu kita lakukan menggunakan online seperti itu. Jadi memang kita membuat seolah-olah, bukan seolah-olah ya, tapi memang kita harus fleksibel dalam menjalankan sistem pembelajaran ini supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak seperti itu. Karena kan juga kalau misalkan S2 itu ya rata-rata di umurnya itu sudah punya kesibukan masing-masing ya Bu ya. Rata-rata kita sudah kerja gitu ya, atau sudah ada keperluan sendiri gitu ya. Jadi ya di situ kenapa kita ada sistem apa tadi hybrid ya? Iya, hybrid. Kita menggunakan hybrid system. Yang dimana ada offline dan juga online. Kalau misalkan online ya mungkin tidak selalu ya Bu ya. Tidak selalu betul, gitu. Betul. Kalau misalkan online mungkin dimanapun bisa diakses ya Bu ya. Bisa. Pas kerjaan, lagi ada kerjaan, lagi ada urusan di rumah gitu.
Jadi bisa diakses. Mungkin kuncinya adalah fleksibilitas ya, Bu. Iya. Ya. Di pendidikan apapun ya. Iya. Di pendidikan S1 dengan tadi ada program RPL sekalipun, Betul, kemudian di S2 juga kita punya program RPL, kemudian kalau S2 yang memang reguler yang memang semuanya pasti akan tentang fleksibilitas. Kenapa? Ya karena kita di era digitalisasi, betul. kemudian globalisasi ini nggak bisa kita itu saklek ya. Kita nggak bisa belajar hanya di dalam kelas, karena kita harus punya pengalaman di luar kelas. Kemudian kita juga yakin bahwa ya pembelajaran itu nggak hanya bersumber dari misalnya saya sebagai dosen. Jadi kita bebaskan mahasiswa-mahasiswa kita sumber belajarnya akan lebih banyak. Jadi mengeksplor ya Pak Bu ya. Iya, betul. Iya, gitu. Nah kalau misalkan ngomong-ngomong tadi, kalau RPL ini Pak, gimana sih Pak cara mendaftar yang lebih spesifiknya lagi gitu ya Pak ya? Ketinggalan tadi ya. Iya, betul. Ketinggalan mungkin ya. Tadi gimana sih selain tadi teman-teman semuanya bisa mengakses di rpl.uib.ac.id untuk cari tahu informasi apa yang harus saya lakukan untuk mendaftar, dokumen-dokumen apa saja, itu bisa diakses di website yang tadi. Kemudian apalagi alur yang harus dilalui gitu ya. Jadi ketika mereka mengumpulkan berkas yang ada semuanya melalui website, itu akan dilanjutkan dengan penilaian. Penilaiannya ada 2 cara. Yang pertama itu wawancara. Jadi semua calon mahasiswa itu pasti akan melalui sistem wawancara. Nah, kenapa sih wawancara itu menjadi penting? Tadi kan yang kita kumpulkan itu adalah dokumentasi kita kerja, kayak misalnya kurikulum vitae dan juga misalnya produk-produk yang sudah kita hasilkan selama kerja. Nah, itu perlu kita validasi melalui wawancara. Jadi di proses wawancara itu kita tanya, bener gak sih memang kamu punya keahlian seperti ini? Kemudian kalau memang dirasa dari wawancara ini perlu unjuk kerja, atau perlu untuk kita benar-benar tahu kompetensinya, akan dilanjutkan dengan ujian tertulis. Oke, baik. Nah, dari kedua ujian ini harapannya memang konversi yang kita berikan untuk calon mahasiswa itu memang sudah benar-benar merepresentasikan kompetensi mereka. Jadi kita nggak ada lagi isu RPL itu hanya jualan ijazah atau RPL itu hanya untuk orang-orang yang males, yang mereka nggak mau melanjutkan pendidikan gitu ya Bu ya. Nah, kita benar-benar ada sistem penjaminan mutu akademik di mana memang kompetensi yang mereka sudah miliki itu kita setarakan, kita konversikan menjadi memang SKS dan juga mata kuliah yang bisa diakui. Oke, baik. Berarti memang dari RPL juga atau mungkin dari program S2 juga itu memang betul-betul dipilah ya Pak ya, gitu. Betul-betul kita harus tahu nih gitu, ini calon mahasiswanya itu betul-betul di bidang ini atau tidak. Karena kan mungkin dari ini kan banyak yang merasa salah jurusan Bu, gitu. Karena kan mungkin dari awal wawancara atau mungkin ujian tertulisnya gitu, atau mungkin juga mereka S1-nya jurusan ini, tapi merasa, wah saya sudah dapat sarjana, gelar sarjana, tapi kok saya merasa saya salah jurusan ya gitu. Nah, mungkin dari situ juga banyak ya Bu ya, makanya dari situ kalau misalkan kita mau meningkatkan lagi value atau meningkatkan dari pekerjaan tadi gitu, kita membutuhkan itu S2 seperti itu, kita membutuhkan akademis lanjut seperti itu. Itu juga penting sekali untuk kerja-kerja nanti ke depannya. Nah, kalau misalkan untuk kembali ke S2 lagi ya Pak ya. Kalau misalkan untuk S2 itu kira-kira kapan sih kita harus S2 Bu gitu? Kapan harus S2 di UIB pastinya gitu? Kapan harus S2 di UIB? Nah, ini pertanyaannya balik lagi juga nih Mbak Rinjani, nggak bisa jawaban itu hanya dari kita ya. Kalau misalnya kita sih berharapnya ya semua yang mau ngambil S2 silakan ngambil S2-nya di UIB gitu ya. Karena kita menjamin bahwa S2 di UIB itu akan memberikan banyak insight untuk mahasiswa kita, dan itu terbukti banyak testimoni dari berbagai instansi pemerintah bahwa memang kita menyelenggarakan S2 dengan transparan dan sangat sesuai dengan peraturan seperti itu. Nah, tapi kapan ya baiknya kita mau ngambil S2? Nah, kalau misalnya bagi mahasiswa yang S1 yang mau lanjut langsung S2 itu bisa ngambil programnya fast track. Karena ini kalau di UIB itu lebih murah.
Oh iya. Ya, jadi kalau dari segi biaya itu sangat sangat lebih terjangkau ya. Misalnya kayak kita udah mau skripsi nih, kemudian kita mau ngambil S2. Nah, itu bisa menggunakan program fast track. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa mau kerja dulu gitu, biasanya ada beberapa mahasiswa yang juga mereka konsultasi, Bu, baiknya kita ngambil S2-nya kapan gitu. Nah, ini untuk yang di akademisi ya Mbak Rinjani. Tapi kalau yang di industri, nah ini kembali lagi karena S2 ini kan sebenarnya bukan yang wajib sekali ya Mbak Rinjani ya, kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya mereka targetnya tidak ingin menjadi dosen misalnya ya, jadi itu hanya pilihan. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kami perlu nih mengambil S2, nah ketika memang dirasa kita kadang kita itu merasa mentok gitu dengan apa yang kita punya saat ini, kita mentok ilmu, aduh sayang nih kalau misalnya ilmunya nggak dikembangkan. Karena kalau misalnya kita ngambil S2 kan sebenarnya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang mungkin lebih terperinci terkait satu keahlian seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar kenapa kapan kita harus mengambil S2 gitu Mbak Rinjani. Jadi nggak bisa kita takar juga harus kapan ngambil S2-nya ya. Gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya S1 mungkin, wah kalau misalnya saya nggak ngambil S1 nih, baru tamat SMA saya mau kemana gitu. Tapi tadi ada jawabannya juga, boleh kerja dulu, terus habis itu bisa ngambil program RPL. Karena kita mengakui keahlian mereka gitu. Karena sekarang banyak Mbak Rinjani begini, Bu, saya ini udah kerja, udah berpengalaman ya, misalnya di S2 ya, saya udah berpengalaman, kemudian nilai saya itu hanya berdasarkan apa yang saya hasilkan ketika saya menulis. Nah, itu kan kadang-kadang tidak adil juga ya Pak Radit ya, karena kan waduh, ini kadang-kadang mahasiswa kita kan juga misalnya dari level manajer seperti itu, atau misalnya di pemerintahan levelnya sudah tinggi ya, kabit seperti itu, kan nggak mungkin serta-merta hanya kita nilai dari tulisan di atas kertas. Bisa jadi secara presentasi mereka lebih baik, tetapi hanya karena mereka jarang menulis misalnya, nah itu yang menjadikan tulisannya mungkin kalah dengan mahasiswa yang baru selesai S1 gitu. Nah, jadi balik lagi, yang seperti itu kan harus kita perhitungkan juga, seperti itu Mbak Rinjani. Oke, jadi kalau misalkan balik ke pribadi masing-masing ya, balik lagi tergantung keperluannya masing-masing. Nah, kalau misalkan tadi ibunya ada bilang kalau misalkan fast track di UIB ini murah gitu, nah kita nih akan membahas tentang biaya gitu. Tapi sebelum ibu menjawab, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan menjawab setelah yang satu ini. Iklan. Selamat datang, silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Udah aja Kak? Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel Ibu, ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu kuliahnya apa? KTW curiga asing ya? Kalau boleh tahu, Kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison. kamu bisa dapat diskon sampai 10%. Di Astana Goya City Hotel. Kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut lagi, Gaspol, Pak. Wih, mau. Kan. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers.
Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market. One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Okay, thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Baik, terima kasih pemirsa telah setia menonton UIB Edu Talk. Nah, di sini kita juga pasti masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin tadi kita sudah berbicara tentang S2 gitu, dan juga pendaftaran RPL, dan RPL itu seperti apa gitu. Nah, S2 itu kalau misalkan tadi itu pasti pentingnya gitu ya, karena mungkin banyak juga teman-teman di rumah gitu bimbang, ini saya mau lanjut S2 atau tidak ya gitu. Tapi ya seperti tadi, seperti kata Bu Rati, kita juga tergantung kepentingan kita nih. Kita tuh di rumah atau di industri ini kita ingin nggak sih gitu, atau kita perlu tidak sih S2 seperti itu. Dan juga kalau misalkan di RPL juga tadi ada S1 dan juga S2-nya gitu, yang bisa mendaftar di Februari dan juga di Maret. Yang dimana S1 untuk di Februari dan juga S2 di Maret ya Pak ya? Ya, mungkin saya agak luruskan gitu ya. Jadi untuk di bulan Februari itu mulai perkuliahan untuk S1. Oh, baik. Gitu. Kemudian S2 mulai perkuliahan di bulan Maret 2025. Okay. Nah, sebenarnya pendaftarannya bisa dimulai per hari ini gitu ya. Baik, jadi semua informasi memang sudah bisa diakses di tadi website kami rpl.uib.ac.id. Jadi teman-teman semua sudah bisa mulai mempersiapkan dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan. Kemudian mereka perlu tahu nih sebenarnya pekerjaan saya itu cocoknya untuk di jurusan apa di UIB. Nah, betul. kalau misalnya kita sendiri udah tahu mau masuk ke jurusan apa, ketika nanti mengumpulkan dokumentasinya pasti akan lebih mudah. Iya. Oke, baik. Jadi ya kalau misalkan untuk di UIB, nah saya penasaran lagi nih Pak. Kalau tadi kan Bapak bilang kan kalau misalkan di S1 itu minimal 3 tahun tuh Pak. Nah pengalamannya, kalau misalkan dia baru lulus sekolah nih, tapi dengan jurusan yang berbeda ya Pak. Itu jurusan yang berbeda tapi dia kerjanya itu baru 2 tahun. Apakah bisa Pak? Gitu. Oke. Nah ini pertanyaan yang memang banyak ditanyakan di industri ya. Nah kenapa kemudian kita mengambil 3 tahun sebagai batas normal atau sebagai standar? Sebenarnya yang kita mau titik beratkan di program RPL ini adalah bagaimana pengalamannya itu bisa kita setarakan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Baik. Kita berpikir bahwa ketika promosi di dunia pekerjaan itu paling nggak assessment yang dibutuhkan itu 3 tahun. Nah, kita mengambil kurang lebih waktu yang sama, durasi yang sama 3 tahun itu untuk kita bisa benar-benar setarakan mereka dengan kompetensi. Tadi mungkin Rinjani juga ingat gitu ya kata-kata saya bahwa kita di UIB itu mencoba sebaik mungkin untuk bisa benar-benar menjamin mutu akademik dari
setiap program yang kita lakukan. Nah, salah satunya adalah tadi standar untuk pengalaman kerja. Itu untuk S1 tadi ya 3 tahun dan untuk S2 pun 5 tahun gitu. Nah, selain itu sih sebenarnya pengalaman aja cukup nggak sih? Nggak cukup. Karena kita akan lakukan proses berikutnya, itu ada proses wawancara yang tadi sudah saya jelaskan. Wawancara itu untuk verifikasi lagi memang apa yang kita tulis di dalam kurikulum vitae ataupun surat pendaftaran kita di RPL itu memang valid gitu. Nah, itu harus kita buktikan selama nanti sesi wawancara mereka bisa menjelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud di kurikulum vitae ini, kan mungkin yang tahu cuma dia sebagai penulis gitu ya. Nah, itu maka kenapa dibutuhkan wawancara. Kemudian proses selanjutnya adalah tes tertulis yang memang kita sesuaikan dan juga sudah kita ukur untuk penguasaan namanya capaian pembelajaran lulusan gitu. Nah, setiap mahasiswa atau setiap lulusan harus harus memiliki CPL yang sama untuk kemudian nanti lulus gitu. Oke, baik. Itu ya kalau misalkan untuk RPL tadi. Nah, kalau misalkan di S2 ini Bu ya, itu ada nggak sih patokan-patokannya untuk masuk ke S2 itu? Misalkan kalau misalkan saya nih, kayak saya udah lulus S1 ini, saya mau masuk S2 tapi kira-kira harus yang seperti apa gitu kalau misalkan untuk mau masuk ke yang S2 tadi gitu. Kalau yang di S2 ya, kita sebenarnya hampir sama dengan S1 ya. Ada standar-standar dan persyaratan, dan tentunya kita juga ada namanya ujian saringan masuk. Ya, jadi walaupun nanti dia fast track itu kan langsung sebenarnya ya dari S1 ke S2. Tetapi kalau misalnya di kita S2-nya sendiri itu ada namanya ujian saringan masuk, itu kita ada tesnya TOEFL sama tes potensi akademik. Jadi tetap di UIB ini Mbak Rinjani ya, tidak ada masuk itu tanpa tes ya. Jadi semuanya harus melalui tes gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba masuk aja walaupun tadi program RPL gitu. Itu nggak bisa tiba-tiba wah saya udah punya pengalaman 5 tahun, 3 tahun ya, terus saya mau masuk, nggak bisa gitu ya. Harus tes dulu gitu ya. kita kan kadang-kadang ada yang mungkin yang wah saya jabatan saya udah tinggi nih di perusahaan gitu ya. Masa saya harus masih pakai tes lagi gitu. Nah, kenapa kita harus mengharuskan tes kepada calon mahasiswa? Karena ini adalah administrasi awal. Ya, jadi kalau misalnya di awal saja kita sudah tidak patuh terhadap administrasi, maka nanti ke depannya bisa jadi calon mahasiswa juga tidak akan patuh terhadap administrasi yang lain. Sehingga ini sangat penting. Jadi kalau misalnya mau masuk S2, baik S1 atau S2, tentu ada ujian saringan masuk. Nah, nanti setelah ujian saringan masuk ada yang namanya wawancara. Wawancara ini untuk memastikan apakah sungguh-sungguh atau tidak mereka untuk ngambil kuliah ini. Kadang ada yang sering beberapa kali ada yang berhenti di tengah jalan. Nah, ini kalau di S2 itu kadang-kadang udah hampir lulus, itu tiba-tiba berhenti gitu. Sayang banget. Ya, jadi makanya kenapa kita akan mengingatkan di wawancara ini, kita mengingatkan bahwa proses S2 ini seperti ini loh. Ada 3 semester yang harus mereka lalui. Semester pertama mereka akan melalui paling awal itu kita ada metodologi penelitian. Nanti di semester 2 mereka ada seminar, dan di semester 3 mereka ada tesis. Itu adalah 3 poin penting di S2 seperti itu. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Kira-kira bisa tidak memberikan waktunya untuk menjalani program ini, karena yang kita takutkan itu tadi Mbak Rinjani, sudah bayar, udah mau selesai nih, kadang-kadang 2 semester udah terlalui tapi tiba-tiba menghilang. Nah, makanya wawancara ini salah satu bentuk preventif ya yang kita lakukan untuk menyaring mahasiswa ini kira-kira serius atau enggak. Baik, seperti itu. Sangat disayangkan ya kalau misalkan udah di tengah jalan, apalagi kalau misalkan udah mau selesai gitu ya Pak Bu ya. Tiba-tiba hilang entah kemana gitu kan, sangat disayangkan. Mulai dari ilmunya sayang gitu kan, sayang juga tidak dapat gelarnya gitu kan, dan juga sayang tenaganya udah keluar gitu, dan juga yang pasti materinya kita udah capek-capek bayar buang gitu waktu kan, buang waktu, sayang sekali gitu ya. Nah, sama satu lagi Mbak Rinjani, makanya kita ada beberapa kasus, nggak banyak ya, ada beberapa kasus yang ketika mereka kuliah, saya pindah kerja. Gitu. Iya, itu ya kadang-kadang shiftnya Bu ya? Bukan, mereka misalnya dari Batam dipindahkan ke Jakarta misalnya. Nah, itu kalau di UIB sebenarnya udah nggak ada alasan Mbak Rinjani. Kalau di program S2 kan kita kan programnya hybrid tadi. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita tatap muka itu cuman
maksimal 2 atau 3 kali lah dalam satu semester. Itu pun nggak semua mata kuliah. Jadi memang mata kuliah yang kita anggap memang ini harus tatap muka. Nah, tapi ada beberapa yang karena belum tahu informasi ini menganggapnya UIB harus hadir 14 hari gitu ya. Kalau nggak hadir, aduh nanti saya berhenti aja lah gitu daripada saya nggak bisa dapat nilai gitu ya. Enggak. Jadi tadi UIB itu memang secara sistem kita cukup ketat ya, tapi bukan berarti tidak fleksibel. Jadi ketat di sini artinya apa? Kita tetap harus pertemuan 14 kali pertemuan. Tapi kita nggak cuma ada kelas online, offline, tapi juga ada flip class ya, Pak Radit ya. Bagaimana itu? Ya, flip classroom ya. Nah, jadi itu yang bisa kita gunakan juga Mbak Rinjani gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau kita pindah kerja nanti kita berhenti kuliah aja. Nah, itu sebenarnya nggak ada alasan lagi ya Pak Radit ya. Izin menambahkan tadi kan program S2 ataupun program S1, S2 dengan program RPL itu kan tadi kita ibaratkan sebagai jalan ya. Jalan, tapi di sini bukan jalan pintas. Artinya hanya mendaftar S2 kemudian nanti udah daftar nih harus lulus. Enggak gitu juga. Artinya di sini pendidikan tinggi yang kita laksanakan ya memang kita usahakan bagaimana memang bisa kita berikan penjaminan mutu untuk masyarakat luas. Artinya semua orang-orang pengguna lulusan kami bisa kemudian percaya gitu ya dan yakin memang lulusan UIB ini ya mereka proses belajarnya benar, kemudian proses evaluasinya benar, sehingga mereka nggak seolah-olah membeli kucing di dalam karung gitu. Artinya lulusan UIB ini hanya sekedar sertifikat, dapat ijazah aja dengan tanpa proses belajar yang jelas. Kita juga nggak mau seperti itu karena itu akan mempengaruhi ya kredibilitas kita sebagai pendidikan tinggi. Kemudian pasti juga teman-teman yang akan mendaftar juga jadi akan ragu. Bener nggak sih ini universitas yang baik gitu ya. Jadi itu sih yang akan kita coba untuk stakeholders kita di program RPL ataupun di program S2 pasti itu yang akan kita usahakan gitu. Betul. Baik ya. Jadi setiap mahasiswanya juga pasti ada proses ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya nih mau bertanya nih ya, penasaran aja nih ya Bu ya. Karena di rumah ini mungkin ada pemirsa yang sedang di tengah-tengah jalan gitu, aduh saya dilema ini mau lanjut atau enggak ya gitu. Nah mungkin dari Bapak atau Ibunya ada nggak ya masukan-masukan untuk mahasiswa yang udah di tengah-tengah jalan tapi bimbang nih. Jadi kayak mungkin sibuk karena pekerjaan gitu kan, atau mungkin salah jurusan gitu. Karena banyak case gitu kan, udah di tengah jalan tapi kayak aduh aku salah jurusan nggak ya seperti ini. Nah mungkin dari Bapak Ibunya sendiri ada nggak sih masukan-masukan seperti itu? Ya, sebenarnya Mbak Rinjani, kalau misalnya terkait dengan salah jurusan itu banyaknya kasusnya di S1 sebenarnya. Karena apa? Karena masih SMA, masih labil ya, ataukah memang tekanan dari orang tua harus ngambil jurusan tertentu, atau memang dia ngikut-ngikut temennya. Nah, sehingga terjadilah salah jurusan. Nah, itu biasanya banyaknya di S1. Kalau misalnya S2, udah jarang yang banyak merasa salah jurusan. Itu jarang banget. Karena memang tujuan mereka untuk mengambil S2 yang pertama upgrade ilmu ya, meningkatkan kemampuan kompetensi, kemudian knowledge, kemudian jejaring. Nah ini tadi lupa saya sampaikan bahwa salah satu pentingnya S2 ini adalah kita mendapatkan banyak teman, ya kita meningkatkan networking seperti itu. Nah itu menurut saya jadi satu hal yang baik ya, karena jujur ketika saya dulu ngambil S2, saya kan di UIB juga ya dulu magister manajemennya, salah satu yang saya dapatkan adalah teman-teman gitu ya, yang artinya networking ini bisa menjadi salah satu jalan saya untuk meningkatkan karir seperti itu. Nah ini penting. Nah jadi kalau di S2 kalau salah jurusan itu udah jarang Mbak Rinjani. Itu udah sesuatu yang ya memang mereka dengan sadar ingin mengambil S2. Jadi biasanya kalau misalnya bimbangnya atau merasa ini saya melanjutkan lagi nggak, itu biasanya beberapa faktor. Misalnya contohnya faktor, ini mohon maaf ya Mbak Rinjani, misalnya faktor, aduh kayaknya saya kesulitan biaya di tengah-tengah. Nah ini ada yang terjadi seperti ini juga. Atau kayaknya saya yang tadi pindah kerja, nah itu juga jadi salah satu kendala. Yang ketiga ini yang biasanya mereka tugas akhir, tapi mereka nggak kerjain. Nah, kalau di S2 biasanya itu. Jadi kalau misalnya salah jurusan itu jarang, memang banyak di S1. Tapi mungkin Pak Radit bisa kasih solusi untuk yang
S1 misalnya salah jurusan. Iya, Nggak ada solusi. Sebenarnya solusinya nggak ada lagi selain melanjutkan sampai selesai ya. Sebenarnya kalau ditanya salah jurusan atau enggak sih, kayaknya sih nggak ada yang namanya salah jurusan ya. Iya, sebenarnya nggak ada sih. Itu tergantung mindset kita udah milih dari awal gitu kan. Kemudian proses belajar yang memang kita berikan juga sudah sesuai nih sama kurikulum yang memang dari awal nih mahasiswa seharusnya udah tahu gitu ya apa aja sih yang akan dilalui gitu. Nah, salah jurusan ada enggak tergantung mindset masing-masing. Masing-masing ya, balik ke diri sendiri masing-masing ya. Dari itu ya, kalau misalkan dari S2 atau mungkin RPL gitu ya, kalau misalkan untuk salah jurusan atau mungkin bimbang kerja gitu ya, itu dari di masing-masing ya gitu. Lagi, balik ke apalagi kalau misalkan di S2 di UIB itu ada sistem hybrid gitu ya, jadi tidak ada alasan lagi gitu ya. Tidak ada alasan itu tidak ada alasan saja, tulisan biasanya. Seperti itu. Nah, tadi sepertinya Ibu ada mention tentang biaya gitu ya. Kalau misalnya di UIB itu murah atau bagaimana. Nah, itu bakal kita bahas setelah yang satu ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di UIB Edu Talk. Salam sejahtera dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memasuki tahun 2024 telah berusia 24 tahun. Saat ini kami memiliki dua program studi yang berakreditasi A, yaitu program Sarjana Hukum dan program Magister Hukum. Keunggulan kami tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi dari para dosen, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dukungan dari alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam terus berupaya untuk menyediakan pendidikan hukum berkualitas tinggi yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami bersyukur menjadi fakultas favorit di Universitas Internasional Batam, dan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kompetensi tenaga pengajar kami. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang pendidikan, tetapi aktif dalam penelitian yang membawa kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran kami terapkan tidak hanya informatif, namun juga interaktif, dan selalu memastikan setiap mahasiswa kami terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Selain menjadi pusat pendidikan yang unggul, Fakultas Hukum kami juga mendedikasikan diri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kami percaya bahwa melalui integritas ilmu hukum yang praktek nyata akan dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan bangga, saya selaku Dekan Fakultas Hukum mengundang Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai tempat yang tepat untuk mengikuti ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi masa depan yang cemerlang. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, warm greetings from all our academic community of Computer Science, Universitas Internasional Batam. First, let us express our gratitude to the Almighty God who always blesses us at this moment, and may we all always be blessed with health and happiness.
harum semerbak si bunga raya, di depan halaman tumbuh beribu. Kita yakin dan percaya kita hebat dengan dukungan Bapak dan Ibu. In accordance with our vision of becoming an internationally reputable faculty in producing graduates and advancing science, technology, and the arts that empower society to respond to global challenges, our faculty carries out the mission to implement the Tridharma of higher education for the welfare of the entire academic community. Allow me to introduce our Information System major and Information Technology major as a place to facilitate our dream on producing the future leaders. Ladies and gentlemen, in our activities, we always value smart work, innovation, dedication to society, integrity, cooperation, customer focus, and excellence. Kota Gurindam, kota pusaka, kota yang kaya adat budaya. Kampus kita, kampus merdeka, semoga kita makin sukses dan jaya. Allow me to pray for our continued health, and of course, let's join the Faculty of Computer Science in Universitas Internasional Batam. Together we can. Thank you. Greetings from all of us. Selamat datang kembali pemirsa. Baik, di sini kita masih dengan Pak Radit dan juga Bu Ratih, yang dimana tadi kita sudah membahas banyak sekali hal tentang RPL yang pertama dan juga S2 gitu. Mungkin teman-teman di rumah pada bingung nih, S2 itu saya pengen S2 atau tidak ya gitu. Mungkin tadi sudah terjawab ya Bu, ya Pak ya, dengan pembahasan-pembahasan tadi. Nah tadi itu kita ada sempat mention tuh Bu, biaya tentang perkuliahan, apalagi kalau misalkan UIB kan Universitas Internasional Batam gitu ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih potongan atau beasiswanya gitu di UIB ini? Oke, nah ini part paling penting nih sebenarnya. Iya betul. Jadi dari semua ini sebenarnya ini yang paling penting karena ada nggak sih potongan ya. Jadi UIB ini sebenarnya menyediakan untuk khususnya S2 ya Mbak Rinjani, karena saya memang di pengelolaan program studi S2, jadi sebenarnya kita ada potongan ya. Jadi memang kalau beasiswa khusus kita nggak ada. Biasanya beasiswa S2 itu dari langsung dari ini ya, dari Dikti gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk UIB sendiri itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian sebagai salah satu support dalam membantu untuk meringankan beban bagi teman-teman yang mau lanjut S2, itu kita ada program yang pertama yang tadi saya sebutkan Mbak Rinjani, program Fast Track. Nah, itu khusus mahasiswa UIB. Jadi mahasiswa UIB yang pengen banget kuliah S2, ingin meningkatkan karirnya lewat S2, itu kita ada program Fast Track. Jadi ini yang sekarang lagi masa-masa sidang lagi masa-masa sidang yang mau ngambil program S2, itu kita ada potongan sebesar 23 juta. Oh baik. Jadi dari lumayan nilai juga, ya? Lumayan besar. Jadi lumayan banget tuh. Totalnya itu sebenarnya 50 juta kuliah di UIB dari masuk sampai selesai. Tapi itu di luar biaya sidang ya. Jadi itu 50 juta untuk reguler yang umum. Nah tapi kalau misalnya fast track itu kita memang ada ya yang namanya support untuk teman-teman yang lagi kuliah S1 gitu supaya mereka bisa langsung ambil S2. Jadi potongannya 23 juta. Jadi mereka hanya membayar 27 juta saja. Oke, baik. Nah, itu sudah lumayan banget ya. Lumayan banget. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang masih kuliah misalnya kerja mungkin gajinya mungkin saya kayaknya belum gede-gede banget, itu bisa dicicil Mbak Rinjani. Oh gitu. Nah, jadi program kami bisa dicicil juga. Oh baik. Selama 12 kali. Ya jadi itu sangat-sangat menguntungkan. Kemudian kita ada potongan yang kedua. Potongan kedua itu adalah potongan kerjasama. Oh baik. Nah misalnya ini contohnya semua kru Batam TV misalnya ya mau ngambil S2 terus pengen dapat potongan, ada MOU tadi ya sama Bu Listia gitu ya dari Humas. Nah itu kita bisa dapat potongan sebesar 10 juta rupiah. Oh baik, lumayan banget. Lumayan, itu 40 juta bisa dicicil selama 12 kali gitu. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang memang kita berikan terutama kepada mitra dan kepada alumni serta kepada mahasiswa kita yang sekarang sedang S1 mau lanjut ke S2. Nah kemudian satu lagi yang paling penting nih Mbak Rinjani yang nggak boleh terlewatkan. Apa itu? Kita lagi ada potongan
ya, bukan potongan, tapi gratis biaya pendaftaran. Oh, wow. Edisi Imlek. Edisi Imlek ya. Jadi biasanya kita bayar pendaftaran itu 1.500.000. Oke. Nah, sekarang kita punya gratis pendaftaran sampai tanggal 25 Januari sebesar 1.500.000. Jadi teman-teman yang pengen ngambil S2 di UIB itu nggak perlu bayar biaya pendaftaran. Lumayan, bisa saving 1.500.000 Iya. gitu. Nah itu sih, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil S2 dengan gratis biaya pendaftaran itu bisa langsung ke Humas UIB atau langsung daftar di websitenya www.uib.ac.id. Nah nanti lihat aja di pendaftaran seperti itu. Iya. Gitu. Karena di media sosial juga itu banyak seliweran tuh program potongan-potongan gitu ya, beasiswa gitu untuk S1, S2 gitu S1 malah banyak ya Pak Radit ya. Banyak sekali beasiswa. Mungkin Pak Radit bisa spill dikit tuh Pak Radit. Apa tuh Pak kira-kira? Yang pasti kita sangat menghargai calon-calon mahasiswa yang memang punya tadi salah satunya pengalaman ataupun juga prestasi. Ada satu beasiswa cemerlang gitu ya yang memang bisa diakses mahasiswa itu selama full sampai dia lulus karena penghargaan kita untuk prestasi yang udah teman-teman ini dapat gitu. Jadi ya sebenarnya udah banyak kemudahan yang untuk kita melanjutkan pendidikan tinggi. Betul. Jadi seharusnya udah nggak ada alasan ya Bu ya? Nggak ada alasan. Harusnya baik gitu ya. Jadi mungkin dari penjelasan Pak Radit dan juga Bu Ratih itu mungkin membuka wawasan teman-teman untuk mau lanjut S2 atau juga mungkin kepikiran nih, oh saya mau lanjut ke RPL tadi karena sudah punya pengalaman kerja tadi ya Pak ya. Karena juga kalau di kerja itu kita pasti butuh yaitu background pendidikan tadi untuk diakui tadi gitu. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibu sendiri mungkin apakah ada yang ingin disampaikan? Gitu. Bapak dulu. Oke. Satu hal yang saya mau garis bawah gitu ya. Jadi kenapa aksesibilitas ke pendidikan tinggi itu kita gerakkan, kita sama-sama ingin memang terwujud yang Indonesia Emas 2045 dengan gimana caranya orang-orang ini, siapapun dia, apapun background itu memang bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi itu nggak jadi barang yang eksklusif lagi, memang benar-benar bisa diakses untuk orang-orang banyak. Baik itu program RPL dengan pengakuan pekerjaan, experience-nya juga, dan juga mungkin ada sertifikasi yang pernah diikuti ataupun juga nanti melanjutkan ke jenjang S2 program reguler. Gitu. Itu sih, jadi banyak kemudahan yang seharusnya memang calon-calon mahasiswa itu bisa dapatkan untuk memang punya kehidupan yang lebih baik lah. Iya, baik. Banyak peluang ya Pak ya. Kalau dari Ibunya bagaimana? Saya mungkin satu kalimat aja. Jadi pendidikan ini adalah salah satu investasi jangka panjang ya, seumur hidup ya. Jadi artinya jangan ragu untuk mengambil langkah untuk studi lanjut karena memang sifat dari pendidikan ini adalah seumur hidup dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Iya. Jadi tetap semangat ya. Baik, terima kasih Pak Bu atas statement dan juga penjelasan-penjelasannya mengenai tema kita di hari ini yaitu RPL, solusi kuliah terjangkau, cepat, modal pengalaman kerja. Nah, yang dimana tema hari ini dan juga pembahasan-pembahasan dari Pak Radit dan juga Bu Ratih bisa membuka wawasan teman-teman semua, teman-teman di rumah tentang perkuliahan seperti itu. Terkhususnya kuliah di UIB ya, Bu ya, Universitas Internasional Batam. Semoga dengan penjelasan tadi dari Pak Radit dan juga Bu Ratih itu membuka wawasan teman-teman semua dan juga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman mau bingung nih mau S2 atau enggak gitu ya. Tadi udah dijelasin dengan Bu Ratih dan juga mungkin teman-teman bingung nih di UIB itu ada program apa aja gitu loh. Salah satunya tadi program RPL yang dibahas oleh Pak Radit. Baik, teman-teman terima kasih telah menonton episode hari ini. Dengan saya Rinjani dan jangan lupa teman-teman semua untuk nonton UIB Edu Talk di Batam Televisi setiap hari Kamis jam 3 sore. Baik teman-teman, terima kasih dan sampai berjumpa. UIB Edu Talk menginspirasi masa depan Anda.
Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.